Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5 Banin dan Banat, kembali belajar bersama Ustadz Haris di pelajaran akhlak pertemuan yang ketiga. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Kita sudah belajar tentang adab bertetangga, tapi baru pembukaannya saja. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan ke inti dari pembahasan adab bertetangga, yaitu adab-adab yang harus kita lakukan atau kita amalkan kepada tetangga kita. Nah, kemarin sudah Ustadz jelaskan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan memuliakan tetangga itu sebagai tanda beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sudah hafal hadisnya kalian? Kemarin sudah Ustadz suruh untuk mencatat ya. Hadisnya bunyinya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangga. Begitu juga malaikat Jibril selalu berwasiat kepada Nabi Muhammad untuk memuliakan tetangganya. Kenapa Ustadz? Karena tetangga itu orang yang paling dekat sama kita. Rumahnya dekat, ketika kita sulit dibantu, ketika ada musibah kita dibantu. Pokoknya tetangga itu orang yang pertama biasanya membantu kita. Nah, seperti apa sih sikap yang harus kita tampakkan kepada tetangga kita? Nah, berikut adab-adab bertetangga yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik kepada mereka. Jadi harus hormat, harus baik ya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang mengganggu tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunan rumah kita jangan mengganggu tetangga ya. Misalnya gentengnya jangan sampai offset ke lingkungan tetangga misalnya, itu tidak boleh. Atau kita nanam pohonnya gede sampai menjulur ke rumah tetangga, itu mengganggu dan itu zolim, itu tidak boleh. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, menjaga harta, kehormatan serta menyembunyikan aib tetangga. Ya, jadi kalau ada rahasia tetangga yang mungkin itu aib, itu kehormatan mereka, tidak boleh kita sebar-sebarkan. Oh, itu tetangga aku begini loh. Tidak boleh ya teman-teman. Harus menutup rahasia tetangga. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu tetangga ya. Tidak mengganggu tetangga, baik dari suara, dari apapun, berisik nih misalnya, tidak boleh ya. Atau main bola sampai kena kaca tetangga, nggak boleh juga ya. Kemudian yang kelima, memberikan saran dan nasihat kepada tetangga ya, tentu dengan cara yang baik ya, supaya tetangga kita bisa menerima nasihat dan saran kita. Kemudian yang keenam, berbagi makanan dengan tetangga. Nah, ini yang mungkin sering belum ya. Jadi berbagi makanan ini bisa menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa cinta di antara tetangga, sehingga tetangga itu saling menghormati, saling menyayangi ya. Jadi kalau kalian punya makanan, kalian berbagi ke tetangga ya. Begitu. Kemudian yang ketujuh, bergembira ketika tetangga gembira dan bersedih ketika tetangga sedang sedih ya. Jadi kalau tetangga senang, kita harus ikut senang. Misalnya tetangga lagi beli rumah baru atau mobil baru atau handphone baru, kita harus senang ya teman-teman ya. Kemudian ketika mereka sedih, kita harus sedih. Misalnya ada musibah atau ada yang meninggal gitu ya, kita harus sedih. Dengan cara apa? Datang, menguatkan, menasihatinya untuk bersabar, seperti itu ya. Kemudian yang ke 8, tidak mencari-cari kesalahan tetangga ya. Jadi nggak usah dicari-cari kesalahan tetangga. Kemudian yang terakhir, bersabar atas gangguan tetangga ya. Mudah-mudahan dengan kita bersabar, tetangga kita mungkin yang tidak baik bisa berubah, bisa kagum dengan kesabaran kita dan dia bisa mendapatkan hidayah. Seperti itu ya adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada tetangganya. Selesai nih pembahasan tentang tetangga. Di pekan depan kita akan lanjutkan pembahasan adab bermasyarakat
ya. Adab bermasyarakat. Apa bedanya Ustadz? Bedanya titik. Oke, kita pelajari nanti ya. Sabar. Baik, terima kasih. Hari ini tidak ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.